Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Ditya dengan NIM C1B022179 pada mata kuliah Manajemen Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo, SMM. Pada beliau, saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai perusahaan Sony Corporation. Langsung saja. Sony Corporation merupakan perusahaan multinasional asal Jepang yang terkenal karena berbagai produk elektronik, hiburan, dan layanan. Sony Corporation didirikan pada 7 Mei 1946. Didirikan oleh Masaru Ibuka dan Akio Morita dengan nama Tokyo Tousin Kogyo Kaboshi Kaisha dan nama perusahaan diubah menjadi Sony pada tahun 1958 yang berasal dari kata Latin sonus yang berarti suara dan dipadankan dengan frasa Sony Boy yang sering digunakan pada waktu itu untuk menggambarkan seorang laki-laki yang cerdas. Sony telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang signifikan. Sejak saat itu menjadi salah satu pemimpin dunia dalam berbagai industri termasuk elektronik, konsumen, hiburan, dan teknologi. Sony beroperasi di berbagai lini produk terutama meliputi seperti elektronik konsumen, diantaranya ada televisi, kamera digital, perekam video, headphone, speaker, dan peran audio lainnya. Pada perangkat lunak, ada konsol pertama PlayStation, game dan aplikasi perangkat lunak lainnya. Di layanan hiburan, Sony juga memproduksi film, musik, televisi, dan layanan streaming melalui Sony Pictures Entertainment dan Sony Music Entertainment. Sony memiliki beberapa divisi utama, termasuk diantaranya adalah Electronic Products dan Solution, yang bertanggung jawab atas perkembangan dan penjualan produk elektronik konsumen. Yang selanjutnya ada Sony Pictures, di mana fokus pada produksi film dan televisi, serta konten digital. Selanjutnya ada Sony Music, di mana mengelola label rekaman dan distribusi musik. Selanjutnya ada Financial Service, yaitu menyediakan layanan keuangan termasuk asuransi, perbankan, serta investasi. Visi dari Sony tersendiri adalah Fill the World with Emotion, Through the Power of Creativity and Technology, yang berarti mengisi dunia emosi melalui kekuatan kreativitas dan teknologi. Sony ingin menjadi perusahaan yang menginspirasi dan memenuhi rasa penasaran konsumen dengan antusiasme yang tidak terbatas untuk teknologi, konten, layanan yang dapat meningkatkan gaya hidup di seluruh dunia. Misi dari Sony sendiri yaitu memberikan nilai bagi pelanggan, di mana Sony berkomitmen untuk menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi, serta memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan pengalaman yang memuaskan dan memikat. Inovasi berkelanjutan. Sony terus melakukan inovasi dalam teknologi dan konten, memperkenalkan produk-produk baru yang memecah masalah dan meningkatkan kualitas hidup dan membawa pengalaman baru bagi pelanggan. Membangun kemitraan. Sony percaya pada pentingnya kerjasama dan kemitraan kuat dengan pelanggan, mitra bisnis dan komunikasi yang menciptakan nilai yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Bertanggung jawab sosial. Sony memahami bagaimana tanggung jawabnya sebagai perusahaan global dan berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menjaga lingkungan, memajukan masyarakat, dan mempromosikan keberagaman inklusif. Menjadi pemimpin industri. Sony bercita-cita menjadi pemimpin dalam industri teknologi dan hiburan, menghasilkan produk dan layanan yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan bagi dunia. Sebelum mengetahui total quality management yang dilakukan oleh Sony Corporate, kita perlu mengetahui apa itu total quality management. Total quality management merupakan suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada peningkatan kualitas produk dan proses dengan melibatkan seluruh organisasi, mulai dari manajemen hingga karyawan operasional. Sony telah menerapkan berbagai prinsip total quality management dalam operasinya untuk memastikan bahwa produk dan layanannya sudah memenuhi standar kualitas tinggi. Di antaranya dari komitmen pemimpin. Pemimpin di Sony memegang peran penting dalam mempromosikan budaya kualitas dan memastikan bahwa semua bagian organisasi berkomitmen untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, pada pendidikan dan pelatihan. Sony memberikan pelatihan secara teratur kepada karyawan mengenai konsep total quality management, metodologi, dan praktik terbaik. Hal ini membantu meningkatkan kesadaran dan pentingnya kualitas dan memperkuat kemampuan karyawan dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kualitas. Selanjutnya yaitu penggunaan alat dan teknik kualitas. Sony menggunakan berbagai alat dan teknologi kualitas
seperti analisis statistik, diagram alir proses, dan diagram Pareto untuk menghasilkan data dan mengidentifikasi akar penyebab permasalahan dari kualitas. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti. Selanjutnya itu peningkatan berkelanjutan. Sony menerapkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Act, untuk terus melakukan perbaikan pada produk, proses, dan sistem. Melalui siklus ini, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan dan mengimplementasikan tindakan perbaikan secara sistematis. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan. Sony terus mendorong pemberdayaan karyawan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengendalikan dan meningkatkan kualitas. Karyawan didorong untuk memberikan masukan dan ide-ide inovatif untuk meningkatkan proses dan produk. Komitmen pada pelanggan. Sony secara konsisten mengumpulkan umpan balik dari pelanggan untuk menggunakan informasi ini dan mengidentifikasi peluang perbaikan. Perusahaan berusaha untuk memahami kebutuhan dan harapan serta berkomitmen untuk meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi ekspektasi mereka. Selanjutnya adalah pengakuan dan penghargaan. Sony memberikan penghargaan dan pengakuan pada individu dan tim yang mencapai hasil kualitas yang luar biasa. Hal ini mendorong motivasi karyawan dan memperkuat budaya kualitas dalam organisasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih pada Bapak Bambang Purnomo SCMM yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.